Oke, jumpa lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Dan pada video kali ini teman-teman bersama saya akan membahas tentang konsep tata nama senyawa, di mana materi ini biasanya menjadi materi yang sangat dasar tetapi sering diabaikan. Ya, makin lama kimia kayaknya makin susah. Itu sebenarnya karena intinya kita nggak mau ngapalin tentang konsep tata nama. Ya, jadi gimana kita mau menghitung rumus-rumus kimia kalau namanya aja kita nggak hafal ya teman-teman. Nah, saya akan coba menjabarkan ini seringkas mungkin, tetapi mudah-mudahan video ini boleh berguna bagi pembelajaran kita tentang tata nama senyawa. Jadi, kalau saya bedakan tata nama itu dibedakan atas 3 bagian penting ya. Mungkin ada yang membahas dengan pembagian yang lain, tetapi saya menjabarkan dalam 3 bagian penting saja. Tata nama yang pertama adalah tata nama non-logam dengan non-logam. Nah, ini biasanya hanya 2 unsur dan ini nanti non-logam semua. Ya, nanti akan saya jabarkan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah tata nama khusus. Ya, saya bilang tata nama khusus itu sudah ada dari sananya. Jadi kita nggak usah tahu itu kenapa kok namanya seperti itu. Memang sudah ada dari sananya seperti itu. Kita tinggal menghafalkan saja. Dan nanti bagian yang terakhir adalah tata nama anion kation atau logam non-logam. Ini yang biasanya kesannya susah karena kita sebenarnya tidak ngapalin ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya mulai dari yang pertama, tata nama non-logam dengan non-logam ya. Non-logam dengan non-logam itu biasanya hanya membahas sekitar unsur ini teman-teman, CHONSP FClBrI, dan ini biasanya hanya menggabungkan 2 unsur teman-teman ya. Nah, metodenya seperti ini. Jadi intinya pada setiap unsur akan diberi awalan seperti itu. Jadi kalau dia 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan 10 deka. Dan terus berikutnya diberi akhiran ida. Tapi hati-hati ada pengecualian. Kalau unsur letaknya di depan dan jumlahnya hanya 1, tidak perlu pakai mono. Ya, saya contohkan. Misalkan kita punya gini teman-teman. Ada senyawa N2O3. Ingat ya, ini cuma 2 unsur dan terdiri di antara ini, N sama O. Jadi N2O3 ini pasti ikut tata nama non-logam dengan non-logam. Namanya apa? Nah, kita sudah harus tahu. N itu nitrogen. Karena ada 2, jadi ini namanya dinitrogen. Dinitrogen. Ya kan? Lalu 3 itu trioksi. Harusnya kan oksigenida ya teman-teman, tapi biasanya orang sudah kecenderungannya disingkat aja menjadi trioksida aja gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan kita punya P2O5 gitu ya. Nah, ini P itu fosfor, ada 2, jadi di fosfor. 5 itu penta ya, penta oksida ya kan. Nah, tapi tadi saya contohkan misalkan ada pengecualian. Misalkan pengecualiannya itu apa ya, kita punya kayak ginilah unsur yang setiap hari kita tahu. Ya, C itu CO2 itu kita tahu karbon dioksida. Nah, itu asal namanya dari situ. Jadi karbon, O-nya 2 jadi dioksida ya. Nggak perlu pakai monokarbon di depan. Seperti itu ya. Jadi itu satu lagi misalkan PCl5 gitu ya. PCl5 ini kita cukup tulis sebagai fosfor atau fosforus ya, pentaklorida ya. Jadi nggak perlu depannya pakai mono. Nah, ini gambaran tentang tata nama non-logam dengan non-logam. Jadi setiap kita tahu ada senyawa yang terdiri dari 2 unsur dan unsurnya terdiri di antara ini aja, itu biasanya dia akan menggunakan prinsip ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Dan yang kedua, tata nama khusus. Ya, tata nama khusus seperti tadi saya bilang sudah ada dari sananya. Contohnya misalkan seperti ini. Urea itu CONH2 2 kali, alkohol C2H5OH, dan masih banyak lagi. Nah, ini teman-teman nggak usah terlalu mikir asal katanya dari mana, karena memang sudah, kalau ketemu senyawa itu berarti namanya sudah pasti seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang biasanya paling rumit, itu adalah tata nama kation dengan anion ya. Kation adalah unsur atau senyawa bermuatan plus, sedangkan anion bermuatan min. Nah, intinya ketika kita menggabungkan kation dan anion itu seperti ini teman-teman ya. X bermuatan A plus ditambah Y bermuatan B min, itu dia akan menghasilkan XBYA. Nah,
contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya Al13 digabungin sama SO4 2-. Nah, teman-teman harus bisa bedakan mana yang merupakan unsur atau senyawanya, mana yang merupakan muatannya. Ya. Nah, kalau sudah bisa, ini Al ini atom atau molekulnya ya, ini SO4 ini juga, sedangkan ini muatannya. Jadi hasilnya seperti apa? Kita tulis dulu aja atom atau molekulnya itu, Al dan SO4, tapi jumlahnya dia akan bersilangan, teman-teman. Al-nya akan sejumlah 2, berarti kita tulis Al2 sebagai indeks di bawah, dan SO4-nya 3 kali. Nah, karena SO4 itu satu grup, kita kurung. SO4, 3. Nah, lalu namanya apa? Nah, ini tinggal nanti kita lihat tabel anion kation. Jadi Al13 itu memang namanya aluminium saja. Aluminium. Sedangkan SO4 2- itu namanya sulfat. Ya sudah, namanya ya seperti itu, teman-teman. Jadi aluminium sulfat. Jadi kita sudah nggak perlu memikir lagi untuk menambah awalan atau apa ya. Dah langsung aja pokoknya ini aluminium sulfat gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan kita punya Cu2+ ditambah NO3-. Nah, ini ya. Ini Cu itu bermuatan 2+ sama NO3 bermuatan -. Nah, ini dia akan menjadi apa? Kita tulis dulu Cu sama NO3-nya. Lalu indeksnya Cu-nya adalah 1 kali, ini 1 ya teman-teman. NO3-nya 2, jadi kita turung 2. Namanya apa? Tinggal dilihat di tabel nanti. Cu2+ itu namanya tembaga 2. NO3- itu namanya nitrat. Jadi ya CuNO32 itu dinamakan tembaga 2 nitrat. Nah, satu hal lagi, misalkan kita punya gini. Fe3+ direaksikan dengan PO4 3-. Nah, perhatikan lagi ini dan ini ya. Hasilnya adalah Fe dan PO4. Tapi ini jumlahnya 3, PO4-nya juga jumlahnya 3. Kalau terjadi seperti ini, karena 3 sama 3 plus 3 dan -3 ini seolah-olah dianggap habis. Sehingga ini biarkan seperti ini saja, sudah tidak usah pakai indeks. Namanya apa? Tinggal dilihat di tabel. Fe3 itu besi 3, ya kan. PO4 itu namanya fosfat, sehingga ini namanya adalah besi 3 fosfat. Nah, dari tadi saya menamai ini, saya bilang lihat tabel-tabelnya seperti apa. Teman-teman pasti sudah punya tabel di tutorial gurunya atau di buku, tapi ini saya berikan tabelnya. Ya, apakah hanya ini aja? Enggak, teman-teman. Mungkin masih ada lagi yang lain, tetapi mungkin sebagian besar sudah terangkum di sini. Silahkan dihafalkan dan selamat berlatih untuk memperlancar materi tata nama senyawa, karena materi ini akan digunakan seterusnya ya teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Ya.